Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zafira Majidi Mustarum. Di video kali ini, saya dan teman saya Afik akan menjelaskan mengenai peranan komputer dalam kehidupan manusia, terkhusus di bidang perfilman dan animasi. Peran komputer dalam kehidupan kita sehari-hari memanglah sangat penting, baik itu untuk mempermudah pekerjaan ataupun hal yang lainnya. Salah satunya adalah efek-efek yang digunakan di dunia acting, animasi, dan penyuntingan adegan film. Semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan menggunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Sebagai contoh film Hollywood berjudul Titanic, itu sebenarnya tambahan animasi untuk menggambarkan kapal raksasa yang pecah dan tenggelam, sehingga tampak menjadi seolah-olah mirip dengan kejadian nyata. Dengan adanya komputer saat ini, dalam proses pembuatan video atau film sudah semakin canggih, serta tidak kaku seperti dahulu. Karena dengan adanya teknologi komputer dalam pembuatan video dapat ditambah atau diedit dengan plugin-plugin yang ada untuk menghasilkan efek atau pencitraan yang lebih maksimal. Software-software yang biasa digunakan untuk membuat dan mengedit video yaitu Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Blender, dan yang lainnya. Selain software yang saya sebutkan tadi, banyak kegunaan komputer di dunia perfilman, bahkan mempermudah para pembuat film untuk merancang semaksimal mungkin untuk menghasilkan film yang kekinian. Lanjut ke animasi. Animasi ialah suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi seolah-olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2D membuat benda seolah hidup dengan menggunakan kertas dan komputer. Animasi 3D merupakan animasi yang dibuat dengan menggunakan model seperti yang berasal dari lilin, clay, boneka, marionet, dan menggunakan kamera animasi yang dapat merekam frame demi frame. Ketika gambar-gambar tersebut diproyeksikan secara berurutan dan cepat, lilin atau clay boneka atau marionet tersebut akan terlihat seperti hidup dan bergerak. Animasi 3D juga dapat dibuat dengan menggunakan komputer. Proses awalnya adalah membentuk model, pemberian tekstur, warna, hingga cahaya. Kemudian, model tersebut diberi kerangka, warna, hingga cahaya. Kemudian, model tersebut diberi kerangka dan gerakannya dirancang satu persatu. Seluruh proses pembuatannya dari awal hingga akhir dikerjakan di komputer. Dengan adanya teknik animasi 3D, membuat mereka lebih mudah menciptakan animasi itu sendiri. Berbeda dengan film gambar 2D yang masih menggunakan sketsa gambar, lalu sketsa gambar ini digerakkan satu persatu. Karena penggunaan sketsa gambar membutuhkan waktu yang lama, maka teknik animasi sel pun digunakan dalam penciptaan film kartun 2D. Kesimpulannya adalah, film kartun animasi 2D dan film animasi 3D mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dilihat, film kartun 3D lebih terlihat asli. Nah teman-teman, ada dua proses pembuatan film animasi. Di antaranya adalah secara konvensional dan digital. Proses secara konvensional sangat dibutuhkan dana dan cukup mahal. Proses secara konvensional sangat membutuhkan dana yang cukup mahal. Sedangkan proses pembuatan digital cukup ringan. Sedangkan untuk hal perbaikan, proses digital lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional. Tom Cardon, seorang animator yang pernah menangani animasi Hercules, mengakui komputer cukup berperan. Perbaikan secara konvensional untuk satu kali revisi memakan waktu 2 hari, sedangkan digital hanya memakan waktu antara 30-35 menit. Dalam pengisian suara sebuah film, dapat dilakukan sebelum atau sesudah filmnya selesai. Kebanyakan dubbing dilakukan saat film masih dalam proses, tetapi kadang-kadang seperti dalam animasi Jepang, sulih suara justru dilakukan setelah filmnya selesai dibuat. Selanjutnya, proses pembuatan film dan animasi akan dijelaskan oleh kawan saya Afik. Nah, dalam proses produksi animasi 2 dimensi ini, ada teknik secara seluloid atau konvensional, yang merupakan teknik mendasar dalam pembuatan film animasi klasik. Setelah gambar menjadi sebuah rangkaian gerakan, maka gambar tersebut akan ditransfer ke atas lembaran transparan atau plastik yang tembus pandang dan diwarnai oleh ink and paint department. Setelah selesai, film tersebut akan direkam dengan kamera khusus, yaitu multiplane camera di dalam ruangan yang serba hitam. Objek utama yang mengeksploitir gerak
dibuat terpisah dengan latar belakang dan latar depan yang statis. Dengan demikian, latar belakang atau background dan latar depan atau foreground dibuat hanya sekali saja. Cara ini menyiasati pembuatan gambar yang terlalu banyak. Nah, dalam proses ini ada yang disebut praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi ini meliputi ide cerita, kemudian skenario atau naskah cerita. Nah, skenario ini terdiri dari konsep art, storyboard, dubbing atau pengisian suara awal, dan musik dan sound effects. Nah, dalam produksi ini ada layout atau tata letak, key motion atau gerakan kunci atau inti, in between, gambar yang menghubungkan antara gambar inti ke gambar inti yang lain, clean up, yang membersihkan gambar dengan menjiplak, background, yaitu gambar belakang, celluloid, yang ditransfer ke atas plastik transparan, dan coloring, mewarnai dengan tinta dan cat. Nah, selanjutnya itu ada pasca produksi, yaitu composite, kemudian kamera shooting yang diambil dengan kamera dengan mengambil frame per frame, kemudian editing, rendering, dan kemudian pemindahan film ke dalam roll film. Nah, teknik yang kedua itu adalah teknik secara digital komputer. Setelah perkembangan teknologi di era 80-an, proses pembuatan animasi 2 dimensi menjadi lebih mudah. Yang sangat nyata dirasakan adalah kemudahan dalam proses pembuatan animasi. Untuk penggarapan animasi sederhana, mulai dari perancangan model hingga pengisian suara atau dubbing, dapat dilakukan dengan mempergunakan status personal komputer. Setiap kesalahan dapat dikoreksi dengan cepat dan dapat pula diadakan perubahan. Sementara pada teknik konvensional yang tadi, setiap detail kesalahan kadang-kadang harus diulang kembali dari awal. Proses pembuatan animasi 2 dimensi digital terdiri dari praproduksi yang meliputi ide cerita, skenario, konsep art, storyboard, dubbing awal, dan musik serta sound effects. Kemudian pada produksi terdapat layout, key motion atau gerakan kunci atau inti, in between, gambar yang menghubungkan antara gambar inti ke gambar inti yang lain, background, scanning, dan coloring. Kemudian pada pasca produksi ada composite, editing, rendering, dan pemindahan film ke dalam berbagai media berupa VCD, DVD, VHS, dan lainnya. Nah, kemudian pada proses produksi animasi 3 dimensi, kebanyakan dikerjakan dengan komputer, sehingga proses pembuatannya cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Proses animasi ini sering didominasi oleh negara Amerika yang banyak menghasilkan industri animasi 3 dimensi, yang berbeda dengan Jepang yang lebih didominasi dengan animasi 2 dimensi. Proses yang dikerjakan dengan pembuatan animasi 3 dimensi ini hampir sama dengan proses pembuatan 2 dimensi, yaitu praproduksi yang terdiri dari ide cerita, skenario, konsep art, storyboard, animatic storyboard, casting dan recording, dan musik serta sound effects. Kemudian produksi yang terdiri dari modeling 2 dimensi ke 3 dimensi, mulai dari karakter, background, aksesoris, dan lain-lainnya. Kemudian pemberian tekstur pada karakter, background, dan aksesoris. Setelah itu penganimasian yang merupakan rigging, skinning, dan animasi serta kamera. Kemudian rendering. Setelah itu melalui pasca produksi ini ada composite, editing, rendering, dan pemindahan film ke dalam roll film. Nah, selain animasi ini ada juga pembuatan film Hollywood yang juga menggunakan komputer. Pada era media digital seperti saat ini, telah dikenal istilah keajaiban film, di mana pada produser film banyak menggunakan efek visual atau visual effects yang dikenal dengan istilah VFX untuk mewujudkan sebuah gambaran yang dahulu hampir tidak mungkin dilakukan. Meskipun banyak yang telah mengetahui jika film-film yang diproduksi Hollywood banyak menggunakan efek visual komputer, namun banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari seberapa luas mereka menggunakan keajaiban ini. Nah, adapun foto-foto dan video-video berikut yang menunjukkan betapa banyak film layar lebar ataupun miniseri yang mengandalkan keajaiban efek visual. Kesimpulan dari materi ini ialah sebuah seni saat ini diciptakan bisa melalui digital. Salah satu pemanfaatannya yaitu efek-efek di dunia akting, animasi, dan penyutingan adegan film. Semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Dan sekarang, para seniman digital sangat dibutuhkan dan bahkan dibayar mahal. Masihkah Anda tidak mau belajar komputer? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.